saja. Nah, setelah ini akhirnya saya masuklah ke Pondok Pesantren Al-Munawwir. Karena saya senang keagamaan, basic saya memang sudah saya senang ngaji semenjak saya masih kecil. Akhirnya saya masuklah ke Salafiyah di Pondok Pesantren Al-Munawwir pada saat itu. Di situ ada 4 kelas, namanya kelas hadat 1, 2 sampai 3. Nah, disitulah saya mulai menuntut ilmu keagamaan pada saat itu. Tapi kebetulan di kelas 3 saya terus harusnya dulu meneruskan sampai ke Mahat Ali, saya tidak meneruskan. Akhirnya saya minta pindah pada saat itu karena ada crash dengan teman sepondok. Nah, biasa kan namanya anak-anak satu kelas lah mas, gitu. Nggak cocok mas itu gitu. Akhirnya saya minta diputuskan untuk pindah pondok pesantren yang jauh sekalian. Saya bilang, nah, akhirnya dipilihlah pada saat itu di Malang. Nah, disitulah saya mulai menuntut ilmu Al-Quran. Sebenarnya sudah menuntut di sini di Salaf ini sudah ada Al-Quran, cuman basic dasarnya sebenarnya ada di sana. Mondoknya adalah kebatinan, ilmu kebatinan di situ. Jadi disebut pondoknya boleh, namanya Nurul Yakin. Jadi tempatnya ada di Pondok Pesantren Nurul Yakin, Desa Kauman, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Letaknya adalah Malang paling selatan, perbatasan dengan Blitar ya pada saat itu. Dan itu di pedalaman mas, gunung ini, gunungan. Dulu jalan aja belum ada aspal, masih batu ditata zaman waktu itu saya. Kurang lebih di antara tahun 97-98 dan terakhir sampai 99 pas reformasi. Ya, pas reformasi. Terakhir ninja ya pada saat itu, terakhir ninja. Nah, disitulah saya mengenal diri saya, artinya mencari jati diri yang sesungguhnya, yang dimana saya itu tidak pernah berpisah dengan orang tua pada saat itu. Karena dulu terlalu manja sama orang tua, maksudnya dikit-dikit bapak, dikit ibu. Nah, pada saat saya masuk di situ mas, masuk ke pondok pesantren, pada saat itu saya dipasrahkan sama kedua orang tua saya dan kakak saya pada saat itu bertiga, memasrahkan di situ, saya langsung terenyuh, nangis seketika itu. Dan saya melihat bapak saya dan ibu saya ini begitu pulang ke rumah, saya tidak kuat, saking tidak kuat itu cuma air mata terus turun. Di situ teringat semua dosa-dosa saya mas kepada orang tua, yang dimana selalu saya itu selalu membantah orang tua, durhaka lah maksudnya ke orang tua. Disitulah saya tidak kuatnya. Rasanya ternyata seperti ini saja. Dan tidak tahu kenapa Abah, namanya pemimpinnya adalah Abah Sidik pada saat itu, Abah Sidik. Jadi seketika itu Abah langsung merangkul saya. Saya dirangkul dan saya tidak boleh melihat, ditutup mata saya. Melihat perjalanan, saya pengen melihat perjalanan bapak saya sampai keluar dari pesantren, tapi tidak boleh karena saya nangis terus kan pada saat itu. Ditutup, udah nggak usah melihat katanya. Tapi saya tetap nangis, masih nangis terus. Jam 10 pagi pada saat itu, kurang lebih di antara jam 10 pagi. Setelah itu saya masuk ke kamar. Saya diarahkan sama Abah, dan ini kamarmu, udah kamu tidur situ. Di situ saya tidur nangis lagi. Sudah tidak bisa kuat, pokoknya air mata ini keluar terus. Terus sholat duhur, saya ikut sholat duhur, nangis lagi di situ. Sampai mata ini bindel gini, saking nangisnya terus ya. Karena nggak leren-leren 2 jam. Habis sholat duhur masih nangis lagi. Nah, terus ada setelah asyar saya sampai ketiduran karena saking capeknya mata, akhirnya saya ketiduran. Bangun itu sampai meneteskan air mata, masih nangis lagi. Setelah sholat asyar, di mana di situ ada namanya istighosah seperti Rotibul Haddad. Jadi makanya sebenarnya saya ini pernah melakukan bacaan-bacaan Rotibul Haddad itu pada waktu saya mondok. Saya ingat betul, meskipun saya tidak hafal pada saat itu bacaannya. Ada beberapa ayat yang dimana saya hafal.
Kalau di sana namanya istighosah, dulu belum mengenal namanya Ratibul Haddad. Jadi setiap dilakukan habis sholat asar sampai sore, sampai habis maghrib, istighosah tersebut dilakukan bersama teman-teman. Dan saya diwajibkan untuk ikut pada saat itu. Diwajibkan untuk ikut, akhirnya saya mengikuti. Lah, di pertengahan itu anehnya, Mas. Pertengahan bacaan itu saya merasa plong semuanya. Di dalam hati saya yang tadinya berat ini plong semua. Tidak ada rasa beban sedikit pun yang tadinya saya ingat orang tua, bapak dan ibu dan kakak. Seketika itu saya tidak ingat apa-apa. Artinya los kayak ikhlas total gitu itu. Setelah melakukan Ratibul Haddad tersebut. Dan seperti saya itu sudah kayak bertahun-tahun di situ, padahal baru berapa jam di situ kan. Dan saya kan kerasan di situ tuh. Nah, itu keajaiban ini, ya Allah, saya bilang itu luar biasa ini, subhanallah. Akhirnya saya jalani hari terus dengan hari seperti itu, melakukan istighosah setiap sore, melakukan seperti itu. Terus saya dapat 1 bulan di situ karena saya keterdekatan dengan Abah pada saat itu. Di sana santrinya cuma 7 pada saat itu, tidak banyak santri dari Jawa Timur tentunya. Kebetulan Abah ini memang tamunya banyak pada saat itu ya, orang tolong berobat dan lain sebagainya, dan bahkan ada orang sampai gila masuk ke situ gitu. Nah di situ itu saya merasa senang karena terhibur di situ adanya orang gila. Iya, loh, ternyata orang gila ini, Mas. Setelah saya merawat orang gila di situ, itu orang gila itu sadar, Mas, biasa seperti kita ini. Tapi kalau pas kumat, memang tidak bisa diajak bicara. Tapi kalau pas sadar, dia dipertanyakan, loh, kamu ini kenapa toh? Kok kadang ngomong dewi? Aku dewi orang ngerti. Ini loh, suara ini ada terus. Dan saya harus menjawab dengan suara itu, pertanyaan-pertanyaan itu. Katanya orang gila tersebut. Tapi suara tapi tidak ada wujud. Dia mendengar suara. Nah, terus kalau kamu tidak menjawab, apa sih sebenarnya yang terjadi? Saya dimarahin. Marah dia sama saya. Maka akhirnya dia gimana caranya? Dan dilalah di situ itu orang gila yono telu, Mas. Itu podo kabeh goro-goro wong wedok. Maksudnya putus cinta. Kagol ya, putus cinta. Yang satu ini orang sini, orang Delingu. Yang dua ini orang Malang. Tapi gilanya beda-beda, Mas. Saya lupa namanya. Yang jelas saya paling ingat adalah Bahrawi. Bahrawi ini adalah orang Delingu sini, Gunung Kidul sinilah. Dulu namanya bukan Bahrawi, tapi setelah sampai di sana diubah sama Abah, namanya Bahrawi. Nah ini kisahnya, ceritanya cakep, tapi lucu. Senengnya di situ, Mas. Jadi kita mulai pertama kali adanya Bahrawi ke situ, pada saat itu dibondong, apa namanya, di tali ya, diikat pakai rantai karena ngamuk, Mas. Mau di rumah situ aja udah 2 tahun dipasung kok kaki. Orang tuanya takut. Dan itu sudah dibawa ke Banten, ke kiai yang dimana kata dari pengakuan bapaknya ya, yang dimana ahli orang seperti itu. Apa kata Bahrawi? Kalau kamu ilmunya belum tinggi, jangan nyembuhin saya. Akhirnya suruh pulang, bawa pulang, nggak pulang ada, bawa pulang. Malah ditantang kiainya itu, iya ditantang. Kalau kamu memang sakti, ayo adu aktif kesaktian sama saya, katanya. Bahrawinya. Iya bilang gitu. Kalau ilmu belum tinggi jangan nyembuhin saya, gitu. Itu orang gila di situ. Nah, singkat cerita akhirnya dibawalah ke Malang. Dari sini dibawa ke Malang. Di situ akhirnya datang jam 3 pagi. Pada saat itu saya membukakan pintu. Dor. Assalamualaikum. Ya jam 3 ya mene tamu ya sopo, saya bilang gitu kan, enak-enak turu kan jam sak begitu. Akhirnya saya bukakan pintu. Waalaikumsalam, pripun? Anu bagai kepanggih Abah Siti. Oh ya nanti habis sholat subuh kula ya nyelekap ngoten niku secara tidak langsung. Akhirnya saya balik tidur lagi. Tunggu aja di situ. Itu cuman saya awalnya nggak
belum lihat ini orang gila ini, ada beberapa orang tua di situ lah sama ibu-ibu tamu biasa kan maksudnya. Tunggu aja nanti saya bilang gitu. Nah, setelah sholat subuh itu baru tahu wong si orang gilanya itu keluar minta rokok. Oh, Keluar dari tapi masih di rantai gini. Dan itu gondrong mas gitu. Setelah itu ditemuin betul sama si Abah. Kebetulan saya mendampingi Abah pada saat itu. Setelah itu kasihan katanya, dibuka rantainya. Lah kuncinya kan dipegang bapaknya. Bapaknya saya tidak berani bah katanya. Ya udah nih kasih ini Gus ini aja. Ya kok dikasih ke saya bilang, waduh jelaka aku gitu. Ini nek dipancal aku udah gede nih kayak ngono aku gitu. Wah aku wedi gitu. Us buka ndak apa-apa katanya. Wah bismillah kalau yakin karena Abah sing kongkon karena kalau yakin buka kok. Pelan-pelan. Ya kok dilalah lho kula buka alon-alon ming diem mawon. Iki ngamuk aku diwawancara ya jondel ya aku. Buka lah begitu dibuka mesinnya dok ini langsung sujud dengar apa posisi berdiri dan saya melihat dengan mata saya dan saya mendengar dengan telinga saya sendiri. Bah saya takut jenengan sama jenengan pada saat itu. Orang gila bilang itu. Saya takut sama jenengan. Dia sujud. Karena jenengan adalah waliullah. Itu kata orang gila. Karena jenengan adalah waliullah. Oh ya wis, nek gitu kata apa. Kowe duduk ning ngene iki. Nggih, Pak. Manut. Duduk ning ngene iki wis meneng. Kowe madhep kono. Nggih. Saya tidak tahu apa pada saat itu baca apa. Akhirnya diperiksa sini, begitu dicemok gini, aduh katanya mas. Ini gini kan, aduh. Oh ya wis katanya apa? Jemuk gunting, Gus. Oke. Kalau di Jawa Timur dulu namanya Bindoro, mangginya Bindoro. Bindoro itu kalau bahasa sini Gus. Bindoro itu Gus. Akhirnya saya ambil gunting. Wah, apa ya pikirku gitu. Ternyata buat motong rambut si Bahrawi. Kamu potong rambut hari ini? Nggih, Pak. Ning manut nih kan dilane. padahal panjang. Panjang mas gini. Rambut. Lo potok lu meneng wae gitu. Jondel aku ya mikir gitu aja. Jondel ya lumayan yo. Tanpa diponco sih. Terus ngene iki wae pokoke aku yo alon-alon karo ancang-ancang nih Mas. Rada uti karena ya beranine didampingi apa pada saat itu. Dia setelah harus digundul rapi Mas. Wah, guleleng pakai jubah. Jubah gitu. Lah jubah itu ono saji, loro, telu. Kantongnya jadi 6. 6 kantong di sini. 6 kantong. Nah, rada cocok ya aku tak cerai karena aku tidak ya cocok. Anu Gus, ngono kuwi nek ngundang aku ya Bindoro. Berarti artinya Gus kan di sini kita enak Gus. Anu Gus. Jenengan seneng rokok? Ayo seneng loh, Cak. Aku ngono kene. Kula tanggap ayo seneng, Cak. Milih ngono kuwi ditokke kabeh. Gudang garam. Di Samsu ono apa Surya wah cocok ya iki aku jumuk kabeh oleh go kowe ngene tiga ke kabeh lah beneran aku ora aku tak jumuk siji wae ora apa-apa aku kanca kowe kok disitulah mulai cocok dengan saya Bahrawi. Bapak Bahrawi ini sampai ngalem Mas, jelas cocok lu jenengan. Maksudnya luluh iso anu jenengan. Biasane Mas, wah, jak gojek disampar Mas. Oh gitu, nggih. Itulah mulai akrab dengan si Bahrawi ini. Dan anak-anak santri lain ini tidak ada sing akrab, Mas. Tidak ada sing akrab sama Bahrawi. Nah, Bahrawi ini ada 2 jin kata Abah. Maksudnya yang ngikut. Iya, yang ikut ini Di dalam tubuhnya apa? di dalam kalau jinnya katanya apa ya pada saat itu ada di mata ini, ada di kelopak mata di sini, ya di sini laki-laki, di sini perempuan. Ini ono 2 jin Gus, setane loro, lanang karo wedok ngono kuwi. Oke Pak, karena pada saat itu saya kurang memperhatikan artinya tidak respon, akhirnya saya berikan. Terus saya ingat kata-kata Abah. Setelah itu kumat Mas. Kumat itu dilalah pasing wedok. Lo kemayu kan karena aku kemintil nih kok. Kemintil Mas kemayu nih kok. Ya tenan ya aku wedok tenan aku. Bahasanya nggak teli. Wah. Ngoten niku lah pokoke. Bahasan wis rampung sing wedok, teko lah sing lanang Mas. Ngamuk Mas. Cemburu.
Enggak, sing lanang begitu teko sing lanang, wah kabeh wong ditantangi. Ini waktu mas yang masuk yang lagi itu kabeh tantang. Tantangi. Semua orang tantang, mau dipukul semua, kecuali saya pada saat itu. Saya tidak tahu kenapa. Nah, karena saya sering merawat dia pada saat itu, saya diberi tata caranya sama Abah. Alhamdulillah sedikit saya tahu tata cara untuk mengobati orang-orang hal-hal yang kena seperti itu, sedikit maksudnya itu. Karena Barau ini memang selalu saya mandikan, setelah itu saya bersih mas, bukan seperti orang gila biasa, selalu bersih karena saya jaga. Mandi itu tidak bisa sehari 3 kali, bahkan orang 3 kali, orang tak kongkong 3 kali, mandinya 6 kali malah. Saking kebersihannya luar biasa. Karena panas katanya badan nenek pas kumat itu, saya pengen mandi Gus. Yo kayak ngono mandi dewi. Awal mula saya mandiin, tapi setelah biasaan dia mandi sendiri bersih. Jadi bukan terus kumuh, itu tidak. Biasa saya ajarkan sikat gigi, odol entek ya omnyang, sabun entek ya ngomnyang, sami seperti itu. Selayaknya orang kita seperti ini, orang waras lah mas. Cuman kadang ya itu kalau pas kumat ya ngamuk kalau pas laki-laki mas. Tapi kalau perempuan yo alah bu saya kemana dituntuti kemayu nepol. Aku cinta sama kamu. Oh iya nak cinta ikut dimanut karena aku katanya. Iya aku. Nah suatu ketika dilalah Bahrawi, terus siapa lupa namanya aku. Pada 2 ini saya lupa. Nah nggak begitu akrab. Cuman sebentar maksudnya ini sudah sembuh. Yang paling parah kan si Bahrawi ini sampai 1 tahun. Orang 3 ini dilalah hilang. Dari pondok hilang. Pada saat itu saya dititipi sama Abah. Gus, aku harap tindakan, tolong dijogo Bahrawi karo si iki. Kabeh sak kancane nggih, Bang, insyaallah. Lah kula Lino ini teturun ning kamar karo udutan. Lah tak goleki tak undang-undang biasane iki nyuwara iki ra ana swara. Aku curiga ya aku. Neng ndi ki aku. Akhirnya karena saking bingungnya cah-cah pondokan tak kon golek kabeh iku kudu ketemu cah. Piye carane? Bengi lho Mas itu jam 09.00 bengi. Aduh saya bilang itu. Piye gimana dadi pertempurannya aku. Jadi seneni apa saya bilang. Lah kok tiba-tiba let setengah jam teko irit-iritan Mas Baris kayak. Utuk-utuk 1 2 Astagfirullahaladzim, aku nggawa jagung Mas. Duan iki karo nggo sak bagor ngene iki. Stop, aku yang ngono kuwi Mas. Wis wong endi? Lenjab ya penak banget. Piknik. Ngono. Ya Allah, aku stop piknik jare. Oh, piknik nang ndi? Ning kono kae. Lah kuwi nyolong ning ndi? Dina iki ngono kuwi. Dina iki. Ora nyolong to? Ora. Ya wis, ayo dibakar aku. Allah. Ya ada senengnya untuk merawat orang-orang seperti lucu gitu. Lucu sangat lucu. Tapi dari situ mulai ya mengenal sedikit dunia tentang jin. Iya. Mulai belum Mas, itu masih awal-awal saya belum mulai belajar, tapi mulai mengenal sebenarnya untuk interaksi ada oh ini jin seperti ini, perilaku jin itu. Iya, perilaku seperti itu. Baru mengenali lah. Akhirnya pada saat itu saya mulai belajar tapi di luar. Untuk pertama saya pembelajaran adalah tenaga dalam dulu ya. Namanya guru saya adalah Haji Soleh. Kebetulan namanya sama seperti saya, tapi masih muda, tapi beliau sudah haji, maka disebut Haji Soleh. Tapi jangan masih di pondok situ? Masih. Belajar di luar? Di luar pondok pada saat. Dengan izin apa situ? Belum, saya delik pada waktu itu. Ini Sembunyi. Setelah itu sampai ke tingkat 4, tercium kabar bahwa ada beberapa santri belajar dengan ilmu batinan, ilmu tenaga dalam di luar pondok. Akhirnya dipanggil aku sama Abah. Lah aku kan takut pada saat itu. Ya akhirnya aku yang buka, jujur wae lah daripada aku gitu. Jadi apa saya dilingkuhi berdua saja saya. Jadi krungu kabar sampean belajar iki
Gus, oke Bah, langsung tak tutupi amalannya. Ini Bah, bacaannya seperti ini. Abah langsung pada saat itu cuma lihat seperti ini, langsung bilang, ini baru segini, baru segini. Nek orang Jawa Timur bilang nengkek, nek di sini cetek. Dia bilang, saya ada ilmu yang dimana tapi berat, katanya. Tidak apa-apa Pak, saya bilang gitu. Nanti malah apa buka pada saat itu, tidak apa-apa Pak. Jadi artinya mengizinkan. ya mengizinkan pada saat itu. Tapi santri lainnya nggak dipelajari Mas, cuma saya, karena saya terlalu dekat banget dengan Abah ini, terlalu dekat. Akhirnya saya diberi amalan lah sama Abah itu. Ya dimana amalan itu harus melakukan 7 hari bertapa di Gunung Abah pada saat itu, dan saya lakoni berbagai macam pertemuan. Nah disitulah mulai pertemuan-pertemuan antara nyata dan gaib. Maksudnya bertapa itu di atas gunung sendiri atau Di gua, dalam gua, tapi gua ini gua buatan Mas. Yang dimana gua ini milik Abah sendiri. Dulu zaman dulu sering buat Abah bertapa, tirakat? ya. Sampai sekarang kalau ada orang yang bertapa ya di sana boleh silahkan. Gak jauh, paling ya sekitar jarak 3 meter lah ini ya. Dari Masuk nggak masuk ke lubang ya, dalamnya gua. ya 3 meter 4 meter. Taruh jarak dari pondok pada saat itu kalau jalan kaki ya 20-an menit. Lumayan. Lumayan gak boleh jauh. Nek jalan pakai motor mungkin cepat, tapi nek jalan kaki berapa mungkin ya lumayan. Karena belum banyak orang pakai motor dulu. Jadi media anaknya jalan kaki. Nah disitulah mulai mengenal adanya gaib, adanya nyata di situ. Karena Abah selalu berpesan bila mana nanti pasti akan ditemui ini. Itu waktu itu puasa ya, ambil puasa ya. Puasa Mas. Tujuan itu cuma Motif. Pakai motif ya. untuk makannya itu. Nanti diantar. Oh dari Diantar ada santri. ada namanya Cak Andin. Cak Andin itu adalah kakak seperguruan saya yang dimana beliau ini ikut Abah 45 tahun. 45 tahun. Nah ini kembali ke topik awal tadi ya Mas. Saya pertama kali saya mondok di sana, Abah langsung bilang seperti ini. Le, mulai hari ini kamu tidak usah ingat orang tuamu. Itu waktu jenengan masuk pertama kali. Waktu saya sering nangis. Iya, hilangkan orang tuamu, kedua orang tuamu, saudaramu, hilangkan semuanya. Dan kamu jangan ingat-ingat, fokuslah ke pelajaranmu di sini. Apa yang kamu niatkan? Ya kan? Nggih, Bah, insya Allah. Kalau kamu bertahan sampai 3 tahun di sini, tidak pulang, bertahan 3 tahun tidak pulang, saya akan antar kamu dalam hitungan 1 kedepan. 1 kedip mata. 1 kedip mata. Dari sini kamu buka mata akan sampai di rumah. Itu janjiku ke kamu kan. Asal 3 tahun. Dia bilang gitu. Terus kalau saya sebelum 3 tahun, sesudah 3 tahun, sebelum 3 tahun kok saya meninggal dunia, nanti kamu datang ke makamku, baca surat ini, ambil 1 tanah genggam di makamku, bacakan surat itu, lalu kamu merem dan buka mata, insya Allah kamu sudah ada di rumah kamu. Itu janji saya, janji Abah pada saat itu. Nggih, Bah, insya Allah. Cak Andin teko. Oh, nek aku 7 tahun, Pak. Ngono. Maksudnya Cak Andin, ayo nek aku 7 tahun. Nek 7 tahun sampean tak terke. Lah wong Abah 3 tahun kok kowe 7 tahun aku. Wong sing cerak apa aku ngono. Lah nek Abah meninggal. Nek Abah pun setor. Oh iya ya Cak Andin aku. Nah, disitulah saya memang selalu diperhatikan betul dengan Abah pada saat itu. Dari santri-santri lain, saya selalu diperhatikan lebih daripada santri-santri lain. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin karena saya dulu hidup di kota, akhirnya saya hidup di desa, mungkin kaget, ya kan. Jadi diperhatikan. Makan ini selalu diperhatikan. Setelah itu
saya dapat 1,5 tahun Mas. Di situ saya tiba-tiba sakit panas. Nah di situ saya teringat dengan orang tua saya. Ini mana ibuku yang biasanya aku disuapin, aku diladeni, ini nggak ada orang ladeni sama sekali. Saya sakit Bu, gini-gini, saya rindu intinya, kangen. Saya berani-beranikan besok saya nembung Abah, Bu, lo izin 2 hari mohon saya pulang. Nggak boleh, kata Abah. Oke Pak, nggak takut, wedi, bercampur aduk. Karena beliau adalah guru saya, maka ya gimana caranya saya nggak pulang. Aslinya ngempet nih ini. Aslinya ngempet. Nah, setelah itu di kemudian hari 1 bulan lagi saya nembung lagi, pengen balik lagi, matur lagi, enggak boleh lagi. Aduh, ini caranya saya bilang gitu. Ya wis berarti memang enggak boleh saya pulang. Saya tahan sampai 2,5 tahun di sana, kurang lebih 2,5 tahun. Nah di 2,5 tahun ini tiba-tiba dalam 3 hari saya bermimpi Mas, simbah saya menemui saya itu berturut-turut 3 kali. Saya sebenarnya mau mempertanyakan pada saat itu sama Abah. Kebetulan pada saat itu momen sebelum terjadinya itu Pak Kiai temennya Abah dari Bangkalan itu datang. Kurang lebih sekitar 2 minggu sebelum kejadian itu. Saya lupa namanya beliau ini, tapi beliau ini adalah ulama dari Bangkalan, kiai yang dimana beliau ini adalah teman satu pondok dari Abah dulu katanya. Dan beliau ini sering ke situ, ke pondokan Abah untuk bertapa. Kalau bertapa memang di situ. Bahkan sampai kunci ini pun megang saya, kunci kamar. Kalau 7 malam, 7 hari, 7 malam di situ tidak ngising, tidak tidur dan tidak apa-apa. Iki piye, aku pikir logikanya kan di situ, tapi ya sembuh lah saya bilang itu. Saya tugasin nyekel kunci ya nyekel kunci. Itu kunci dari luar ya? Dari luar saya. Nanti kalau belum 7 hari jangan dibuka. Kalau sudah 7 hari baru jangan buka. Oke Pak Yai, sendiko dawuh. Setelah itu sudah 7 hari, begitu saya buka mati ora ya. Ngekula ngoten niku dalam batin. Ini dalam batin ya. Enggak berani saya ucap. Logika memang Iya, mati ora ya. Kok ora ono suarane ketelingi globak-globuk ya ora kula ngoten niku. Kok kayak meninggal kula ngoten niku. Akhirnya saya berani-beranikan buka. Jeblek. Bukan sehat walafiat. Sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kiai. Langsung tutup tangan. Pada saat pertama kali orang buka pintu saya dan pertama kali cucuk tangan saya. Antar aku Gus katanya. Oke, antar kamu jalan-jalan. Nah itu. Ini ruangannya Abah.